Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki pekan biasa di dalam tahun liturgi kita. Setelah kita menutupi masa Paskah kita dengan perayaan Pentakosta. Dan hari ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paus Fransiskus telah menetapkan sebagai hari di mana kita memperingati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Jadi satu hari setelah perayaan Pentakosta, Paus Fransiskus menetapkan sebagai perayaan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Dan hari ini kita akan diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25-34. Marilah kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada perayaan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, kita akan merenungkan beberapa poin penting mengapa Bunda Maria dipilih atau ditetapkan sebagai Bunda Gereja. Ya, tentu ada alasan-alasan tertentu mengapa hal ini terjadi. Yang pertama, Bunda Maria adalah Bunda Kristus, Sang Kepala Gereja. Tentu kita sudah tahu bahwa Allah telah memilih Maria menjadi Bunda Allah. Sebab apa? Maria telah mengandung Putra Allah. Kristus yang dikandung dan dilahirkan adalah Allah dari rahim Maria. Dan Kristus telah menjadi Kepala Gereja. Dan tentu sebagai Kepala Gereja, dan kita adalah anggota-anggotanya, mempunyai satu kesatuan dengan Kristus sebagai Kepala Gereja. Oleh karena Kristus sebagai Kepala Gereja dan dengan melahirkan Kristus, Maria juga dapat disebut sebagai Bunda Gereja. Karena ada satu relasi, ya, hubungan antara Bunda yang melahirkan Kristus dan Kristus menjadi Kepala Gereja, dan Yesus sendiri adalah Kepala Gereja itu sendiri, dan Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Yang kedua, Bunda Maria disebut sebagai Hawa baru yang melahirkan Kristus, Sang hidup yang memberi hidup kepada dunia. Jikalau Hawa lama, ia juga memberi hidup dengan kelahiran, dengan keturunan. Tetapi
dalam konteks ini, kehidupan apa yang mau diberikan Maria melalui Yesus? Bahwa dengan melahirkan Kristus yang memberi hidup kepada dunia, Bunda Maria secara tidak langsung berperan serta dalam memberikan hidup kepada dunia. Maria adalah sang Hawa yang baru, yang daripadanya lahir Kristus sebagai Adam yang baru, yang melaluinya manusia dapat memperoleh hidup yang kekal. Jadi kehidupan di sini, kehidupan baru berarti bahwa melalui Yesus, Adam baru, kita memperoleh kehidupan baru yang kekal. Tetapi Adam lama, kita mengalami suatu kehidupan yang hancur oleh karena dosa. Tetapi melalui Adam baru, kita diperbaharui di dalam diri Kristus. Yang ketiga, Bunda Maria tidak pernah terpisahkan dari Kristus dan gereja. Ya. Tentu, apa yang membuat Maria tidak terpisahkan? Yaitu ketaatan. Ketaatan Bunda Maria kepada Allah ketika malaikat menyatakan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus dan putra Allah menjelma dalam diri manusia melalui rahim Bunda Maria. Di sini kita melihat bagaimana Kristus mengambil apapun untuk pertumbuhan tubuh jasmaninya dari tubuh Maria. Sehingga kita tahu gereja adalah tubuh Kristus, dibentuk oleh Yesus dari darah dan air yang keluar dari lambungnya. Serupa yang dibentuknya Hawa dari sisi atau tulang rusuk Adam. Dengan demikian terlihatlah betapa tak terpisahkan hubungan antara Yesus sebagai putra Maria, Maria sebagai Bunda Yesus, dan gereja di mana Kristus adalah kepala itu gereja. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana Maria tidak bisa terpisahkan dari Kristus dan gereja. Yang berikut, Bunda Maria terdepan dalam perjalanan iman dan menjadi teladan bagi gereja. Di sini saya melihat bagaimana Maria menjadi pelayan iman. Sebagaimana kita tahu bahwa ketaatan iman Bunda Maria mencapai puncaknya pada saat ia mendampingi Kristus sampai di Bukit Golgota. Dan di sana kita bisa melihat Maria menjadi pelayan yang setia, pelayan yang iman, pelayan yang taat kepada putranya sendiri. Ia tidak meninggalkan Yesus seperti murid-murid lain, tetapi Maria hadir di situ, yang memangku Yesus, yang mempersembahkan yang terbaik buat putranya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria menjadi contoh keteladanan iman. Ia tidak goyah oleh apapun. Ia tidak takut oleh apapun. Sebab ia tahu bahwa ia bersama Sang Putra. Ia bersama Allah. Disinilah ia memperoleh satu kekuatan. Dan kekuatan ilahi itu menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa kita yang mengimani Kristus, kita yang menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, kita juga harus belajar seperti Maria, keteladanan iman dan juga ketaatan kepada Allah. Kita harus berani untuk berjalan sampai akhir. Yang berikut, yang terakhir, Yesus memberi Maria agar menjadi ibu bagi murid-muridnya, yaitu gerejanya. Hari ini di dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana ketika Yesus berbicara kepada Maria, ibunya, dan di hadapan murid yang dikasih, yang berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan di depan murid yang dikasih, ia berkata, "Inilah ibumu." Murid yang dikasih itu adalah gambaran gereja, anak-anak gereja. Dan Yesus memberikan anak-anaknya untuk dijaga oleh Maria. Dan anak-anak yang dipersembahkan, diberikan oleh Yesus senantiasa percaya, mau berjalan di bawah bimbingan seorang ibu. Nah, kita bisa melihat bahwa sejak saat itu, murid itu atau Yohanes
menerima Bunda Maria di dalam rumahnya. Dan pesan ini menjadi pesan yang indah bagi kita, bahwa kita tidak pernah terpisahkan dari Maria sebagai bunda kita. Maria akan selalu menjaga kita. Bunda Maria akan terus melahirkan, bukan hanya melahirkan Yesus, tapi ia akan melahirkan putra-putri gereja. Ia akan senantiasa menjaga, melindungi, merawat kita. Dan tentu sebagai seorang ibu, ia akan terus membawa kita untuk sampai kepada tujuan hidup kita. Ia ingin agar cita-cita kita terus berhasil. Dan cita-cita orang tua adalah kesuksesan. Dan kesuksesan di dalam iman adalah kesuksesan untuk bersatu, untuk mencapai tujuan hidup kita, yaitu keselamatan. Dan Maria menunjukkan kepada kita keteladanan iman, yang menjadi pelayan iman bagi Allah ketika ia mau senantiasa menjadi murid Tuhan, yang mau menjaga, yang mau melindungi, yang mau melayani Tuhan dalam seluruh karya Tuhan Yesus. Saudara-saudari, marilah di dalam perayaan Santa Pramaria Bunda Gereja, mari kita datang kepada Yesus melalui Bunda Maria. Mari kita dekat dengan Yesus melalui Bunda Maria. Marilah kita terus mengangkat hati memuji Allah bersama Maria. Kita ingin berziarah, berjalan bersama Maria sampai akhir kehidupan kita. Bersama Bunda Maria kita mohon berkat Tuhan hari ini untuk kehidupan kita dan teristimewa untuk keluarga kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.